Halo, hari ini kita akan membahas tentang soal ujian sekolah fisika SMA. Oke, langsung saja yang pertama. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika mobil menempuh jarak 900 meter? Oke, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Karena mobil mula-mula diam, maka kecepatan awalnya adalah 0. Lalu mobil bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Dan jaraknya adalah 900 meter. Yang ditanya adalah lama waktunya atau T-nya. Oke, penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus GLBB. Ada rumus 1, rumus 2, dan rumus 3. Karena yang ditanyakan adalah T, kita cari yang ada T-nya ya. Di sini di rumus pertama ada T-nya dan rumus ketiga ada T-nya. Kita lihat terlebih dahulu untuk yang persamaan pertama. Ini VT-nya nggak ada, V0-nya ada, A-nya ada, T-nya ada. Tapi nggak ada S-nya ya. Kita lihat persamaan yang ketiga. S-nya ada, V0-nya ada, T-nya yang dicari, setengah, A-nya ada, lalu ada T. T-nya ini yang dicari. Oke, kita bisa menggunakan rumus yang ketiga ini. S sama dengan kecepatan awal dikali waktu plus setengah AT kuadrat. Jadi, langsung kita masukkan saja nilainya. S-nya itu 900, lalu 0 dikali T plus setengah. Karena percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat, kita masukkan saja 2 T kuadrat. Oke, 900 sama dengan 0 kali T ini hasilnya 0 ya. Plus setengah kali 2 ini hasilnya 1. 1 dikali T kuadrat sama dengan T kuadrat. Sehingga hasilnya adalah T kuadrat sama dengan 900. Kita bisa akar. T sama dengan akar 900 sehingga ditemukan bahwa T-nya adalah 30 sekon. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut dengan soal yang kedua. Sebuah pesawat memerlukan kecepatan minimal 20 meter per sekon agar dapat lepas landas dari suatu landasan. Bila mesin tersebut mampu menghasilkan percepatan maksimum 1 meter per sekon kuadrat, berapakah panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti? Ingat ya, keadaan awalnya adalah berhenti. Oke, langsung saja yang diketahui. Kecepatan akhirnya 20 meter per sekon. Lalu kecepatan awalnya adalah 0 karena dari keadaan berhenti atau dari keadaan diam. Lalu percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah panjang minimal landasan atau S-nya. Penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus GLBB. Oke, di sini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kita lihat terlebih dahulu, di sini karena yang ditanyakan adalah S-nya, kita bisa lihat di sini ada persamaan 2, persamaan 3 yang ada S-nya. Oke, kita lihat yang persamaan kedua. VT-nya ada, V0-nya ada, A-nya ada. Oke, kita pakai yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali percepatan dikali S. Oke, 20 kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2 dikali 1 S. S-nya yang ditanyakan. Jadi, 400 sama dengan 2 kali 1 dikali S, ini 2S. Jadi, S-nya adalah 400 per 2, sehingga hasilnya adalah 200 meter. Oke, dilanjut dengan soal nomor 3. Sebuah partikel bergerak lurus sesuai dengan grafik VT berikut. Dan ini gambar grafiknya. Jarak yang ditempuh partikel selama 8 sekon adalah, kalau kamu menemukan soal seperti ini, ada cara gampangnya. Penyelesaiannya bisa kita pakai cara jarak sama dengan luas grafik. Karena grafik ini bentuknya trapesium, kita bisa menggunakan jarak sama dengan luas trapesium. Luas trapesium itu A plus B per 2 dikali T. Oke, jadi jarak sama dengan A plus B per 2 dikali T. Jadi 8 plus 24
per 2 dikali tingginya 8. Oke. Sehingga hasilnya adalah 128 meter. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 4. Ini sama seperti soal yang barusan ya. Yang ditanya adalah jarak tempuh benda 5 detik terakhir. 5 detik terakhir ini dari sini sampai sini. Jadi dari detik ke-5 sampai detik ke-10. Kalau kita lihat dari gambar grafik ini, di sini ada 2 trapesium ya. Ini sama ini. Oke. Langsung saja, luas grafik pakai luas trapesium 1 dan luas trapesium 2. Oke, rumusnya sama ya. Yang luas trapesium 1 ini 20 plus 40 per 2 dikali 1. Plus luas trapesium 2 ini 4 plus 3 per 2 dikali 20. Sehingga hasilnya adalah 100 meter. Oke, lanjut nomor 5. Sebutir kelapa yang sudah tua jatuh bebas dari pohon yang tingginya sekitar 15 meter. Bila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama kira-kira kelapa melayang di udara sampai mengenai tanah? Ini adalah contoh soal gerak jatuh bebas. Oke, diketahui tingginya 15 meter, lalu percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanya adalah lama waktu kelapa melayang di udara sampai mengenai tanah. Penyelesaiannya, karena ini gerak jatuh bebas, maka kecepatan awalnya adalah 0, jadi H sama dengan setengah T kuadrat. Jadi, hanya ini 15, sama dengan setengah percepatan gravitasinya 10 dan T kuadrat. T ini yang dicari. Jadi, 15 sama dengan setengah kali 10, ini 5. 5 dikali T kuadrat, 5T kuadrat. Jadi, T kuadrat sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Jadi, T sama dengan akar 3. Jadi, hasilnya adalah akar 3 sekon. B ya, jawabannya. Soal berikutnya adalah bola bermasa 1,2 kg dilontarkan dari tanah dengan laju 16 meter per sekon. Waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali ke tanah adalah bla 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 sekon. Kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Ada massa 1,2 kg, kecepatan awal 16 meter per sekon, dan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, atau kalau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah T-nya, oke? Waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali ke tanah. Kita pakai rumus waktu untuk sampai ke puncak. Rumusnya adalah TP atau waktu sampai puncak sama dengan kecepatan awal per percepatan gravitasi. Sehingga T puncak sama dengan 16 per 10 sama dengan 1,6 sekon. Lalu kita cari waktu bola untuk tiba kembali ke tanah. 2 dikali TP atau 2 dikali T puncak sama dengan 2 dikali 1,6 sehingga hasilnya adalah 3,2 sekon. Oke, nomor 7. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan awal 400 sekon dan mengalami percepatan sudut 0,5 rad per sekon kuadrat, maka kecepatan benda pada detik keempat adalah bla 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 rad per sekon. Oke, diketahui kecepatan awalnya 4 rad per sekon ya. Lalu ada percepatan sudutnya 0,5 rad per sekon kuadrat, dan yang ditanyakan adalah kecepatan sudut pada detik keempat atau T keempat. Ini bisa menggunakan pakai rumus GMBB. Kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal plus percepatan sudut dikali waktu. Dimasukkan saja nilainya, kecepatan akhir sama dengan 4 plus 0,5 karena T-nya pada detik keempat, jadi T-nya adalah 4. Jadi kecepatan sudutnya adalah 6 rad per sekon.